Kalau untuk gold lane ya, tadi kalau misalnya tadi berkaca dari Altamis sama dari Brands, Cloud masih ada, One masih ada, Popol sama Beatrix. Iya, ini masih terbilang bisa dikontes juga. Tapi lihat dari satu band di banning phase yang pertama dari EVOS Icon. Melihat banyaknya opsi menuju ke arah Valentina, Faramis, Beatrix, Mending diadu nggak sih? Ini bakal diadu sih. Dan yang pasti bakal nutup satu hero-nya terlebih dahulu. Faramis Valentina aku rasa bakal diadu. Faramis Valentina, One Beatrix sudah. Iya, ini enggak, Popol Beatrix dong. Ononnya udah di ban sama iya, EVOS Icon. Tapi ada komen dari Lana ya, yakin menang lawan EVOS Icon nanti. Oh siap. Nah ini sebenarnya kepercayaan diri yang luar biasa ya. Tapi Julian, aku nggak kaget. Karena Julian ini sepower itu. Oke. Cuman dari Psychos juga ada komentar, siap melawan Dewa United. Widih. Mereka udah saling siap ya. Sama-sama ini siap. mereka tuh udah kayak Hayabusa. Siap. Siap. Kalau itu jatuhnya Hayal Lilintar. Lilintar. Tapi wow, Faramis dan Beatrix ya jatuh ke sisi dari EVOS Icon. Berarti ini bakal ada Valentina harusnya ya untuk mid lane. Karena harus diingat nggak boleh greedy juga. Bisa Valen sama Atlas nih kayaknya. Bisa. Juliannya taruh bisa. jungler. Bisa memang. Bisa. Masih bisa banget, cuman balik lagi dengan adanya Atlas walaupun emang udah nggak ada Gigi, ini Faramis yang kita omongin kita Bener. Faramis. Jadi kalaupun emang ada Fatal Link keluar, itu pasti bakal dikontes dengan adanya Cult Altar juga. Dan baru banget tadi Choji bikin tentang KTP-nya seorang Faramis. Faramis ini kalau misalkan dia level 15 tapi nggak adanya item, itu dia nambahin darahnya 900. Sekitar 1200 lah total untuk Cult Altarnya. Dan kalau misalkan udah full item ke arah magic damage, itu darah nambahnya lumayan. Itu angka 4000. Jadi kalau misalkan di counter sama, kalau misalkan Valtalin di counter sama seorang Farah misalkan kalau altar yang sebenarnya masih bisa sih, masih aman. Dan juga ya. ada Valentina yang bisa punya altar Betul. juga. Jadi perangnya bakal makin infinity, tapi kayaknya Ini Dewa gift United. gak sih Harusnya ya. untuk EVOS? Faramis taruh di arah Romer ya. Oke. Cuman kalau misalnya ada gift di sana, ngeri-ngeri sedep Lolitanya tiba-tiba dalam rumput Iya. ngasih Neon Blaze. Iya. Tercancel sudah. Tapi nanti bakal ada satu roamer ya harusnya ya. Kalau misalkan biasanya kan Faramis ini ditaruhnya di mid. Agak cukup jarang sih untuk ngeliat, tapi Esmeralda yang menjadi satu opsi untuk EVOS Icon. Ya, Esme menjadi pilihan bijak juga dari EVOS Icon, dan kemungkinan mereka akan nge-ban ke arah Dairot supaya dari Esme-nya juga nggak terlalu tercounter. Ya. Dari segi laning phase, dari segi damage-nya juga. Berarti butuh nge-ban ke arah XP dan Marksman ya harusnya ya. Yes. Darat mungkin, lalu nantinya ada Popol atau Cloud juga bisa jadi opsi untuk ban dari Bisa. EVOS Icon. Tapi obvious banget kalau misalnya EVOS Icon, bentar, Cloud ini buat Dewa mungkin yang nge-ban. Nggak usah deh. Gak usah, Tunggu, dia tunggu. EVOS yang nge-ban. Kalau Cloud sebenarnya nggak terlalu sih, karena Lolita sama Valentina mid Cloud. lane. Tapi ternyata Cloud yang di-ban. Iya, kenapa? Karena emang belum ada gold laner dari Dewa. Bener. Dan kita Itu ngeliat coba jadi salah satu alasan Iya. make sense-nya ya. Oke, atas di band. Atlasnya yang di-ban ternyata nggak bakal diberikan kepada EVOS, tapi akankah menuju ke arah Marksman lagi? Saya coach total pick menggunakan Pakito 7 kali dengan 100%. Wah. Pantas di ban. Pantas di band. Itu ya, Psychot. Karena memang selain playernya yang jago, hero-nya juga ini bener-bener lihat tadi di game ketiga ya, di match kedua tadi. Wow, Pakuito tuh se-impactful itu loh. Pakuito tuh ibaratnya nakal banget loh, liar, brutal banget gitu Wah. kalau udah di lane of the Dia DSP tuh lane. dia tuh identity crisis aja sebenarnya. Harusnya role dia assassin bukan fighter. Oh gitu ya? Karena suka dari arah belakang. Itu Dan dia. juga assassin kan diandalkan skill-skillnya yang damage Iya. sakit kan. Iya sih, make sense. Kebalik dia. Oke. Oke, EVOS nge-ban ke arah Yurena sementara dari Dewa nge-ban ke arah Grok. Kita bisa melihat bahwa EVOS kalau misalkan nggak ngambil ke arah Yves, harusnya nih yang ngambil Yves ini ke arah Dewa. Karena combo Yves dan juga Lolita itu udah sering banget kita lihat. Bahkan Valentinanya taruh mana? Kalau ada Yves buat Dewa. dari Valentina bisa ditaruh di arah God lane. nggak mau. Not worth Nggak sih, mau. not worth it. Terlalu memaksakan kayaknya ya. EVOS Terlalu nih, greedy. kalau aku melihat Bisa mungkin disiapkan juga nanti mungkin di game yang kedua. bisa jadi. Bisa. Karena ini kan global band juga ya. Betul. EVOS Icon sebenarnya dia masih butuh sosok roamer. Aku ngelihat kayak gini. Kufra Bisa ke arah Kufra juga. atau Matilda. Atau Matilda. Nah, itu dia. Kufra Matilda tapi kayaknya bakal ditaruh di terakhiran gak sih? Mungkin bakal ada satu Balmond mungkin untuk jadi jungler Boleh. untuk Versiknya, Boleh banget. atau mungkin nanti ada assassin lagi yang muncul such as Helling atau
Ada Kadita. Kadita untuk Bajan berarti ya. Yes, dan Wow. Kupa. Ini junglernya harus tebel. Harus tebel Balmon. banget. Kalau iya ini harus jungle yang tebel banget karena posisinya oke, memang ada Faramis yang bisa ngasih Cold Altar dengan ada Immortality sebelum tumbang. Tapi problemnya adalah dengan adanya roamer seorang Kadita. Berarti itu dia tiba-tiba keluar. Daerah memang yang tadi udah sempat berarti kita bahas ya. ini Julian jungle. Iya. Tapi dari sisi EVOS berarti masih terisi harusnya di Balmon area sih. jungle. Ya Balmon untuk kontes juga oke. Dia punya escapability juga. Atau Baxia. Link Baxia masih oke sih. Karena versi juga masih cukup luas hero poolnya. Terutama dengan assassin yang biasa dia gunakan. Link masih bisa jadi opsi, Balmon bisa menjadi opsi juga. Tapi kalau Balmon ya, dengan emblem sawi, ini menarik sih. Kenapa tuh? Escape ability-nya ini loh dari Neon Blast sama dari Bottom Kupa yang gue agak sedikit Iya, concern. makanya tadi sempat ada muncul opsi ke Matilda juga ya, at least bisa jemput. Tapi kita ngeliat jawaban seperti apa yang akan diberikan, tapi Ya, ternyata Balmon. Balmon langsung di-secure untuk Versik. Ini kalau misalnya kita lihat dari segi draftnya EVOS dengan ada Faramis ditambah lagi dengan Balmon dan juga Esmeralda, mereka harusnya bisa bermain dengan sangat-sangat rapat tanpa adanya harus retreat sama sekali. Karena mereka juga nggak punya terlalu banyak escape mechanism. Sementara ada kalau bisa lihat dari teman-teman Dewa United, mereka bisa main set up sih dengan ada Lolita dan juga Popol Kupa. Di mana Popol Kupa bisa membuka vision untuk Lolita dan Lolita bisa mengeluarkan Dominant Blast secara diam-diam. Tapi nggak cuma dari itu aja, kita bisa melihat bahwa dari segi powernya di arah mid lane dengan ada Valentina. Baiklah, memang dari segi XP ini bakalan kuat banget, tapi harus diingat bahwa Valentina di arah early game-nya kalau nggak snowball, dia nggak punya pasif. Dan juga Breath of the Ocean tuh bisa nge-cancel dari Dominant Blast-nya Lolita kan ya? Ya. Harusnya. Tapi kita akan lihat eksekusi seperti apa yang akan mereka berikan karena match yang ketiga antara di posisi 2 dan posisi 3 Wah. ini akan segera dimulai. Ada sebuah pertunjukan yang menarik kah yang diharapkan seperti Brans tadi bilang? Bener, atau memang dari kedua tim ini akan bermain lebih santai dulu di game pertama, nanti baru panas di game kedua atau ke game ketiga. Kita bakal langsung aja masuk ke Land of Dawn untuk menjadi saksi game yang pertama, match ketiga kita. Dewa United berhadapan dengan EVOS Icon. Lanaya dan juga Versik sudah berada di posnya masing-masing, akan mengambil beberapa objektifnya terlebih dahulu. Sudah ada Case di sana yang akan membantu bersama dengan adanya Beatrix. Iya, Beatrix. Ya, Beatrix Iya, yang udah sekarang ngebantu udah dari Brans. mulai bantu-bantu ya. Mulai aktif ya Bun, tapi lihat dari Cloud-Kun-nya yang udah mencoba untuk menarik ke arah seorang Sako. Udah ada sedikit lagi pokingan damage, membuat dari seorang Case dan juga Sako mundur terlebih dahulu. Tapi di arah top lane, Psychots yang ternyata juga udah mulai tercicil HP-nya di tangan seorang Van Sohe. Mungkin memang. tahu Van Sohe ini adalah natural counternya Esmeralda ya? Ya, ini udah hukum alam dan juga takdirnya bahwa Esmeralda bakal kalah sama Dairot ketika adu damage-damagean. Cuman dari Wanderer-nya, Versik sudah mengamankan dengan adanya Retribution. Sako di depan sana. Hero momentum lagi yang dibangun. Oh my God! Sako dalam ancaman, flicker yang digunakan tidak bisa menyelamatkan. Dan first blood diamankan oleh anak-anak EVOS Icon. Ini menjadi informasi yang penting banget loh. Gak ada flicker. Flickernya udah gak ada juga dan bahkan dia juga berhasil untuk ditumbangkan ya dari Sakonya. Dan bahkan sekarang dari early-nya EVOS berhasil untuk men-owning game-nya. Ya, Cuman Coci kalau misalkan lihat dari draft-picknya, ini dari seorang Lolita, dia nggak ada yang bisa nge-cancel kecuali seorang Kadita loh. Kalau misalkan kena yang namanya Ocean Oddity, nah itu oke lah, baru bisa ke-cancel. Oh, Versik. Lethal counter, tinggal sedikit lagi darah dari Case. Cuman kali ini dari Versik nggak bisa pulang. Langsung diajar rame-rame oleh anak-anak Dewa United dan berhasil poin killnya diamankan oleh Van Sohe. Yes, itu adalah sebuah punishment ya, di mana tadi Purple Buff berhasil untuk di-engage juga. Meanwhile ini bottom lane, ini ada sedikit yang berbeda di mana kedua gold laner ini nggak ada yang di babysit. Mereka cukup mandiri, apalagi Altamis masih punya Kupa juga, punya Popol Surprise yang bisa membuat dia cukup aman dalam teritorialnya. Yes, tapi turtle-nya coba untuk dicicil-cicil aja oleh anak-anak EVOS Icon. Psychots Cloud-Kun juga udah datang bersama dengan ada Bajan. Cuman dari Dewa United, Van Sohe pun di area belakang mencari sosok yang tepat untuk bisa dihabisi olehnya. Lanaya udah datang, Enchantment dikeluarkan. Tuh, altar kayak ini perangnya bakal segera dimulai. EVOS Icon lethal counter, tapi ternyata Lanaya berhasil mendapatkannya. Malahan Versik tidak bisa bernafas lagi. Balmon Versik pun tumbang. Yes, dan tadi satu level counter yang terlalu dini ya.
Iya. untuk dikeluarkan sehingga Retribution Lanaya masih bisa men-secure ke arah turtle-nya. Tapi kalau diintip dari emblemnya, Choji. Iya, kalau kita lihat dari emblemnya, Versik harusnya punya chance untuk ambil turtle dengan lebih banyak karena dia pakai emblem jungle. Oh my god, Psychos kali ini dapat sama dan bisa strike. Fansohe again and again menjadi biang masalah bagi anak-anak EVOS Icon. Psychos yang gak bisa bergerak lebih lama lagi setelah ada anak-anak Dewa United yang ngurumunin langsung. Dibikin sandwich di atas sana dan membuat Psychos tumbang untuk kali pertama. Iya. Ditambah lagi Fansohe berhasil dapetin gold shieldnya yang membuat dia akan memperkaya diri, mempercepat untuk item-itemnya. Iya, Yes. tapi ini cukup unik sih, dimana Lanaya dengan mystery shopnya dan juga teman-teman dari Dewa United yang lain, mereka punya setup yang sangat-sangat baik karena yang seperti kita lihat tidak ada CC yang banyak dari teman-teman EVOS Icon. Memang ada Cloudcon yang bisa menarik sedikit dari beberapa pemain dari Dewa United, tapi selebihnya dari itu, pemainan dari Dewa United mereka tahu bahwa untuk sekarang kelemahan dari EVOS adalah di surround, dilingkarin. Dan di saat dilingkarin semuanya itu pasti ada trading yang benar-benar bagus untuk Dewa United. Kayak seperti tadi di atas contohnya tiba-tiba seorang Esmeralda tumbang. Bahkan tadi kita juga bisa melihat beberapa momen di mana dari Versiknya yang terlalu dalam untuk mencoba menginvasi jungle. Ternyata ada backupan dari teman-teman Dewa United yang banyak banget membuat Versik tumbang. Oke, Fansohe dalam ancaman, Polistar Moon dibuka, Versik mulai datang, Fansohe pun masih bisa mundur dengan aman dan juga tentram. Tapi di bawah Aul, perhatikan gerak-gerik dari Dewa United. Iya, sudah mencoba untuk rotasi. Dia lihat Baitem kupanya sakit banget. Dan bahkan Cold Altar belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Dan kali ini Bajan bakal menjadi target operasi selanjutnya. Digigit lagi dan Cage berhasil menyelesaikan. Yang dari seorang Bajan, Dominant Blast dikeluarkan. Tapi hanya memukul mundur saja Cloudcon dan juga Versik di area bottom lane. Wow, dapetin Bajan, dapetin Brans. Double B kita sudah hilang dari tangan anak-anak Dewa United. Dan bahkan Lanaya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Versik. Dalam keadaan yang cukup tertekan. Aku ngelihat Versik dan juga dari Lanaya masih cukup balance dari segi level. Yang membuat dari anak-anak EVOS Icon sendiri masih coba untuk mencari something yang bisa menjadi salah satu complementary. Iya sih, tapi kita lihat objektifnya ya. Satu tertarik di area top lane juga berhasil untuk dihancurkan. Pertukaran Turtle juga. Dan Purple Buff-nya berhasil untuk di-secure kali ini di tangan seorang Versik. Tapi Retribution juga. Dengan Little Wonder yang sekarang diamankan, Versik masih mencoba untuk menyusul ketertinggalannya ya. Iya. Karena kalau kita lihat di sini ternyata justru Fansohi yang dia punya level 8 Iya, di dia atas beda. junglernya. Beda satu level ya Mas Aikos malah ya. Iya, bahkan dari segi itemnya aja kita bisa melihat bahwa ke arah Popol Kupa dengan ada dua Legend Blade pastinya akan menuju ke arah Blade of Despair. Tapi yang unik adalah dari seorang Direct yang dimana di arah early game bukan ngambil Dominance of Ice ataupun ke arah Hatisan terlebih dahulu, tadi dia langsung ngambil ke arah Blade of Etar. Oke, ini jadi passion dan buka. It's a chain-nya ada Petrify. Lanaya dapat sama tapi Roll PP cukup terlambat dari Bajan. Sehingga Lanaya masih bisa survive. Tapi bagian bawah sana, it's a chain again dibuka. Lanaya selalu memberikan aksi ke arah anak-anak EVOS Icon. Walaupun satu tertarik belum bisa diruntuhkan oleh anak-anak Dewa United. Tapi lihat bagaimana Versik udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Demon Blast terkena teklo dan akhirnya lihat Versik. Gold Altar datang di saat yang tepat. Cloudcon save the day kali ini. Gold Altarnya membuat Versik pun masih bisa bertahan dari sergapan yang dibuat oleh Dewa United. Walaupun player-player tadi dari Dewa cukup sekarat ya, tapi ada Cold Altar yang sudah di-copy juga di tangan seorang Case, di mana Cold Altar setelah dibalaskan dengan Cold Altar. Tapi kali ini di arah bottom lane, Altar turretnya juga sekarang udah berhasil untuk dihancurkan di tangan Altamis. Dan inilah keuntungannya punya Popol Kupa. Dia punya ngambil objektif juga cepat banget. Dan bahkan kita lihat di arah top lane, head to headnya antara Psychos dan juga Fansohi. Fansohi udah dapetin 201 dan juga outer turret. Iya. Dan membuat dari level swingnya, dia jauh di atas dengan adanya 9 sekarang. Menang objektif ya dari Dewa United ya. Iya. Bener, bahkan kalau misalkan dilihat sebenarnya dari tadi juga Shaco selalu ngeluarin Dominant Blast walaupun kena atau enggak sih. Lebih ke arah mental presence-nya di mana udah ada gue nih di depan sana. Ayo coba EVOS kalau mau maju nggak apa-apa. Ini ada angkat ketek bentar nih. Bahkan, Halo, gitu. bahkan nyebelinnya adalah Dominant Blast ini sebelum nge-stun juga nih di saat di charge dia kena slow Oh, juga. slow. Makanya tadi Yang kita terjadi lihat sama Versik tadi kan. Betul. Tapi untung memang dari teman-teman EVOS Icon, Cloudcon datang di saat yang tepat. Cuman kali ini Dewa United again and again selalu bermain objektif. Lanaya bahkan tanpa menggunakan emblem sawi pun dia berani pede untuk ngamanin ke arah turtle-nya tanpa Ditariknya nggak sampai ada ke apa-apa. sana ya.
Iya, jauh ya. Jauh ya, kayaknya mau diputerin ya. Tapi lagi-lagi lihat Objective Gaming yang diperlihatkan dari Dewa United berhasil untuk merontokkan satu inner turret di arah bottom, tapi bakal dibalaskan saja karena kali ini dari Brans ya bakal coba untuk dibegal dari case-nya, memberikan adanya efek stun juga, dan bahkan kali ini satu more of defensif saja dari Bajan. Mundur terlebih dahulu, tapi lihat teman-teman sudah disambut lagi dengan ada Enhanced. Habis some strike menuju ke arah seorang Cloakun, dan Cloakun pun kali ini masih bisa selamat. Ini Symphony of Skill teman-teman Dewa ini bener-bener A+ banget sih di game awal. Setuju. Kayak gini. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi rotasinya, Lanaya tuh dari tadi juga gak terlalu banyak pipa. Jadi banyak baik objektif dan ke arah Kupa, Turtle. ke arah Versik, coba untuk diharas habis-habisan. Case dan juga Sako kali ini mengejar ke arah sang jungler. Versik dalam ancaman, masih bisa mundur dia ke arah belakang, tapi Case nggak akan melepaskan Versik. Tapi kali ini Versik berhasil lepas, dan malahan Vansohe. Double B kita, Brans dan juga Bajan berhasil dengan kolaborasi menghilangkan Vansohe. Yes, tapi wow, ini satu outer turret di arah tengah yang sangat mahal nih. Sekarang udah berhasil untuk dihancurkan juga, dan Dewa United kembali memperlihatkan Objective Gaming gameplaynya. Ya, dan ini yang ngeri nih ya, posisi dari Bajan. Wah, ini dia udah sneaky peeky, udah mindik-mindik, mencari sasaran yang tepat di rerumputan. Cuman kayaknya bakal ketahuan sama Sacho di sana. Robek ke arah Sacho, dan Sacho dalam ancaman juga. Falling Star pun membuat dari Sacho gak bisa bergerak terlalu lama. EVOS Icon dengan hero-hero momentumnya, mereka menciptakan momentum yang tepat supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan. Yes, tadi ada satu rough wave. Ditambah lagi tadi ada sokongan damage ya dari Renner Apathy yang dipunya oleh seorang Brans. Tapi lihat lagi-lagi kali ini Objektif yang berhasil untuk diperlihatkan dari Dewa United Esports. Dan sekarang Turtle yang sudah beralih menjadi Lord yang pertama akan menjadi satu target selanjutnya. Mengingat sekarang dari EVOS juga cukup terbilang menyusul ya dari segi goldnya ya. Iya, Tapi pasti ya. Kalau untuk dari segi goldnya pasti emang menyusul, tapi dari segi objektifnya pasti kayak dari tadi masih belum percaya diri untuk bisa melakukan kontes. Padahal dia udah menggunakan Kara Emblem Jungle dan juga 2 Retribution, tapi lihat segi turtle-nya aja belum ada diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ya, karena dari tadi diberikan pressure juga sama anak-anak Dewa United. Versiknya dibuat sibuk sehingga dari Lanaya bisa dengan bebas untuk ngambil ke arah Turtle ataupun objektif yang lainnya. Masih ada Lord yang pertama, belum ada gerak-gerik mensecure ke arah sana, terutama dari EVOS Icon karena mereka harus benar-benar clearing ke arah minionnya. PR banget di mana ada Dairotnya Vansohe di sana yang akan memajukan cita-cita minion sampai jauh. Ondel dibuka, Versik dalam ancaman, Bajan kali ini. Sebelum ada Robin dikeluarkan, tapi teman-teman dari EVOS Icon sudah kehilangan Bajan di sana. Neon Blast, Versik dalam ancaman, lethal counter di cancel begitu saja, dan Alt habis double kill. Brans dalam ancaman kali ini, itu dia. Satu persatu member dari EVOS Icon hilang. Psychos mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya dengan Falling Star Moon. Sancho tetap datang untuk memberikan tekanan, dan ini dia Dewa United punya chance besar dapetin Lord yang pertama. Iya, karena walaupun Lanayanya hilang, at least dari EVOS juga gak ada Retribution dan juga lethal counter ya. Dan ini lihat dengan adanya damage per second yang cukup cepat untuk mengeksekusi Lord yang pertama. Abyssal Strike juga udah mulai dibuka dan men-secure dari Lord yang nantinya akan menjadi daya dobrak tambahan untuk Dewa United. Satu yang jadi sayangin sebenarnya. Apa tuh? Tadi ada momen di mana kita bisa melihat bahwa mengalahkan takdir sebentar lagi juga akan keluar. Iya. Bahwa dengan ada Gusion yang baru pastinya bakal lebih keren lagi. Harusnya ya. muncul ya Bener. nanti ya. Setelah revamp kita Harusnya bakal lihat ada muncul. Gusion Jungler lagi. Siapa tahu? Akankah? Gusin XP. Gusion XP bisa juga. Bisa ya itu. kan? Cuman kembali lagi ke pembahasan di mana tadi Brans agak diem. Dia menggunakan Renner Apathy tapi dari jauh. Mungkin itu bakal berbeda hasilnya kalau misalkan dia pakai Bennett. Dia menggunakan Bennett, dia ultimate ke arah. Tadi soalnya rapet banget soalnya teman-teman dari Dewa United. Bahkan kalau misalnya kita tahu ya Renner Apathy, oke satu shot emang sakit banget, tapi yang dihilangin itu ke altar effect. Wah, Brans dalam ancaman, konsul mulai dibuka, Sacho terus mengejar. Untung Brans sudah masuk ke dalam teritorinya. Yang berikutnya ada Psychos yang coba untuk diincar begitu saja. Satu turret di bagian tengah pun sudah berhasil diruntuhkan. Iya, tapi lihat Versiknya menahan Lord yang berjalan di arah bottom lane. Tapi lihat dengan adanya 5 member dari Dewa United Esports bakal coba untuk memberikan satu buah pressure-nya lagi. Base turret dari top lane berhasil untuk dihancurkan, tapi Bajan bakal coba untuk masuk lagi dengan Rover, tapi belum masuk damage karena masih terlalu sustain dari Dewa United Esports. Dan bahkan kali ini Psychosnya tertinggal dalam rombongan, bakal coba untuk memberikan damage lagi, dan bahkan Altamis berhasil mempanis seorang Psychos. Wow, bandel banget Vansohe sampai depan-depan sana ya. Coba untuk menghilangkan setiap cold altar effect dari anak-anak EVOS Icon.
Sedangkan Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan satu base turret di bagian atas walaupun sempat ditahan sama Versick Lord-nya. Bahkan dari itemnya aja Brand sepertinya lagi menuju ke arah Huskclaw ya. Ditambah lagi dengan adanya Malefic Roar, Blade of Fever dan juga Hunter Strike. Oke, damage-nya ini bakal berasa dan juga dapat dengan durability yang bagus. Bajan! We are angry dari Altabis benar-benar marah mendapatkan ke arah bajannya dan juga base turret. Tapi kali ini kupanya harus hilang setelah diselesaikan oleh anak-anak EVOS. Mau tidak mau Altamis harus berdoa kembali untuk mendapatkan anjing yang kuat dan juga setia. Serigala ya? Serigala. Serigala. Kalau anjing itu kalau nggak salah Roger. Oh iya, Roger Enggak, Roger juga serigala. Oh, Roger serigala juga ya. Oke, tapi Versick dalam ancaman dan bisa strike masuk dalam tubuhnya. Altamis again and again membuat masalah terhadap anak-anak EVOS Icon. Wow, tapi lihat ini Indonesia kali ini bakal connect juga. Nomor 16 udah mulai di-charge. Bakal coba untuk lagi diberikan ke belakang dan kena dua sekaligus. Tapi lihat kali ini dengan ada Cold Altar. Mencoba untuk membantu set tapi dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi Cloud pun hilang kali ini. Juga ada Rovem. Ada juga Breath of the Ocean. Bakal coba untuk menahan semua damage dan juga gempuran dari Dewa United Esports. Tapi Brand hilang kali ini. Dan dia 3 tersisa. EVOS Icon udah kehilangan 2 playernya. 2 ditukar 2, it's a chain dari kemenangan untuk Dewa United di game yang pertama. Wah, ini Setup counter yang dilakukan Dewa United luar biasa. ini kalau dari segi draft pick ya, kedua belah tim punya draft pick yang cukup baik. Iya. Tapi dari teman-teman Dewa United ini gila udah next level sih skill of Symphony-nya. Symphony skill-nya. Dari teman-teman Dewa United segala follow up, segala macam crowd control, segala macam damage, semuanya itu menyatu seperti melodi